Bluetooth headphone JBL ini bisa kita koneksikan secara wireless ke pemutar kaset, CD, atau bahkan radio yang tidak punya koneksi Bluetooth. Ya, nggak perlu kabel lagi buat dengerin koleksi musik kita yang masih di kaset atau CD. Mau dipakai di sistem entertainment pesawat atau kereta juga bisa. Dia punya kemampuan itu karena ada aksesoris unik dan multifungsi bernama Smart TX. Kita bahkan bisa menggunakan aksesoris yang satu ini untuk mengatur fungsi si headphone tanpa perlu install aplikasi di smartphone. Mau dipakai sharing musik ke teman kita juga bisa karena Smart TX-nya punya fitur Aura Cast. Selain itu, headphone ini juga punya fitur spatial audio dan head tracking. Jadi suaranya seperti dari home theater. Tentunya punya fitur ANC juga yang kini telah diperbarui sehingga bisa menangkal suara bising dengan lebih baik. Tidak ketinggalan, Bluetooth headphone ini juga punya baterai yang super irit yang bisa bikin kita dengerin musik nyaris 3 hari non-stop. Ya, Bluetooth headphone yang satu ini adalah JBL Tour One M3 Smart TX. Yang satu ini bisa dibilang sebagai Bluetooth headphone kelas atas terbaru dari JBL ya. Jadi fiturnya super lengkap dan punya suara yang berkelas. Bahkan dia juga punya sertifikasi HRS Audio dan mendukung kodek LDAC atau LDAC. Oke, pertama-tama kita lihat paket penjualnya dulu. Untuk kotak kemasannya ada 2 lapis ya. Yang satu sebagai bungkus luar, yang satu lagi berisi unit headphone dan aksesorisnya. Di dalamnya tentunya ada unit headphone-nya yang langsung dibungkus dalam carrying case. Lalu ada juga unit Smart TX. Berikutnya ada juga kabel USB Type-C to Type-C untuk ngecharge, kabel USB Type-C to 3,5 mm audio jack, dongle USB Type-C to USB Type-A, dan buku panduan. Bentuk dan desain headphone ini bisa dibilang mirip seperti pendahulunya JBL Tour One M2. Kalaupun ada perbedaan bisa dibilang minor dari segi penampilan. Salah satunya terlihat pada bentuk arm yang dibuat lebih seamless dengan bentuk cupnya. Selain itu perbedaannya juga terlihat di posisi tombol, konektor, dan lubang mikrofon. Untuk bagian slider dia punya 12 tingkat ukuran untuk masing-masing sisinya. Sementara untuk petunjuk sisi kanan dan kiri ada di bagian dalam ear cup dengan tulisan L dan R yang besar. Di bagian cup headphone terlihat ada 8 lubang untuk mikrofon. 2 menghadap ke depan, 2 menghadap ke belakang, dan 4 menghadap ke samping. Di unit sebelah kiri ada tombol fisik untuk menaikkan dan menurunkan volume suara. Sementara di sebelah kanan ada tombol fisik untuk power dan pairing yang digunakan dengan cara digeser. Ada lampu indikator di celah tombol tersebut, lalu ada juga action button untuk memilih mode ambient sound control. Untuk audio jack sudah tidak ada di sini dan hanya ada konektor USB Type-C. Tapi tenang, di paket penjualan disertakan kabel USB Type-C to audio jack. Jadi headphone ini bisa terhubung langsung ke perangkat yang punya konektor 3,5 mm audio jack. Selain itu kita juga bisa menghubungkan headphone ini ke perangkat smartphone, tablet, atau PC dengan menggunakan kabel USB Type-C to USB Type-C. Tentunya konektivitas kabel tersebut akan berguna saat kita butuh suara tanpa delay seperti saat lagi main game atau lagi ngedit video misalnya. Dan bisa juga dipakai untuk menghubungkan headphone ke perangkat yang nggak punya Bluetooth. Sayang sekali konektivitas dengan kabel mengharuskan headphone dalam kondisi menyala, jadi akan makan baterai. Koneksi Bluetooth juga akan langsung diputus begitu kita pakai kabel. Tapi tenang, kalau di charge koneksi Bluetooth ternyata tidak diputus, jadi headphone tetap bisa digunakan. Menariknya, walaupun menggunakan kabel, kita masih bisa menggunakan fitur-fitur ambient sound control seperti active noise cancellation. Nanti kita tunjukin caranya ya. Nah, beralih ke sisi kanan, cup headphone bagian ini digunakan untuk pengendalian dengan gesture sentuhan jari seperti menggunakan touchpad. Ketuk sekali untuk play atau pause, ketuk 2 kali untuk next track, ketuk 3 kali untuk previous track, dan ketuk dan tahan untuk mengaktifkan voice assistant. Selain saat mendengarkan musik, gesture tersebut juga bisa kita gunakan saat melakukan panggilan telepon. Sayangnya gesture ini tidak bisa kita ubah-ubah ya fungsinya ya. Menariknya, kita juga bisa matikan sepenuhnya fitur gesture tersebut kalau tidak dibutuhkan. Untuk warna di sini ada 3 pilihan, blue, latte, dan yang kami uji ini yang black. Untuk bobotnya sekitar 278 gram. Tipe headphone ini adalah tertutup over ear. Ini membuat soundstage jadi tidak terlalu luas ya. Untuk Bluetooth versi 5.3. Kodek Bluetoothnya ada SBC, AAC, LDAC, dan LC3. Drivernya ini adalah Mika Dome Driver berukuran 40 mm. Impedansinya 18 ohm. Ini tergolong rendah ya, jadi tidak butuh amplifier agar suaranya kencang. Untuk respons frekuensi 10 Hz sampai 40.000 Hz. Waktu charging dijanjikan 2 jam dari kosong hingga penuh. Sementara untuk charging 5 menit dijanjikan bisa untuk pemakaian selama 5 jam. Daya tahan untuk pemutaran musik dengan noise cancelling aktif dijanjikan bisa 40 jam. Tanpa noise cancelling dijanjikan bisa bertahan 70 jam alias hampir 3 hari. Irit banget sih ini ya. Bahkan sangat sulit menemukan Bluetooth headphone lainnya yang baterainya bisa seirit ini. Untuk nelpon bisa bertahan selama 34 jam dengan noise cancelling aktif dan 38 jam tanpa noise cancelling. Jadi mau dipakai nonton atau dengerin musik saat naik pesawat terbang dengan durasi perjalanan terpanjang sekalipun sekitar 20-24 jam, baterai tidak akan habis meskipun kita aktifkan fitur noise cancellation-nya. Nah, headphone ini dilengkapi dengan aplikasi pendukung bernama JBL Headphones. Tenang, headphone ini masih bisa kok digunakan
digunakan secara normal tanpa aplikasi tersebut, baik via Bluetooth atau kabel. Tapi kalau butuh pengaturan lebih lanjut, sebaiknya install aplikasinya dari Google Play Store atau dari Apple App Store. Nah, di bagian atas gambar headphone ada menu Bluetooth yang berisi informasi perangkat apa saja yang sedang atau pernah terhubung ke headphone ini. Sementara di bawah gambar headphone ada informasi kapasitas baterai. Di bawahnya lagi ada 3 tab, yaitu General, Audio, dan Other. Kalau di bagian paling atas tab General ada menu untuk mengaktifkan mode Ambient Sound Control. Kita bisa milih mode ANC, Ambient Aware, dan Talk Through. Mode ANC akan digunakan untuk mengaktifkan noise cancellation tentunya. Menarik ya, setelah diaktifkan kita bisa mengatur kekuatan ANC baik secara manual atau otomatis. Sementara Ambient Aware akan mengeraskan suara di sekitar kita agar kita lebih waspada saat menggunakan headphone, terutama di tempat yang ramai. Lalu untuk Talk Through ini akan mengeraskan suara orang berbicara agar kita tetap bisa mendengar dengan jelas meskipun sedang mendengar musik dari headphone. Berikutnya ada menu Smart Talk yang otomatis mengecilkan suara musik dan mengaktifkan Talk Through begitu kita berbicara dengan orang lain. Lalu ada Personal Sound Amplification dengan fungsi seperti Ambient Aware, tapi ada pengaturan manual untuk balance dan gain. Selanjutnya ada menu Smart Audio and Video untuk mengoptimalkan konektivitas headphone apakah untuk mendengarkan audio atau untuk video. Berikutnya ada menu Gesture untuk mengatur fungsi yang aktif saat action button ditekan atau mengaktifkan mematikan gesture sentuhan. Selain itu ada juga menu untuk mengaktifkan fitur Auto Play and Pause, Voice Prompt, dan Silent Now. Beralih ke tab Audio sekarang ya. Di bagian atas ada menu High Resolution Audio dalam kurung LDAC atau LDAC ya. Saat diaktifkan kita bisa mengakses kodek LDAC di menu Bluetooth. Kalau tidak diaktifkan, pilihan kodek LDAC tidak akan muncul. Berikut ada menu Equalizer dengan beberapa preset bawaan seperti Studio, Bass, Club, Extreme Bass, Vokal, dan Jazz. Tentunya kita juga bisa menambahkan preset kita sendiri di sini. Lalu ada menu untuk mengaktifkan fitur Spatial Sound yang memberikan sensasi suara yang memenuhi ruangan seperti pakai home theater meskipun inputnya stereo. Di sini ada opsi Fixed atau Head Tracking dengan pilihan mode Movie, Music, dan Game. Untuk fix, arah datang suaranya akan tetap meskipun kepala kita menengok ke kanan dan ke kiri. Sementara untuk head tracking, arah datangnya suara akan menyesuaikan dengan posisi kepala kita. Lalu ada Personify yang akan mengoptimalkan suara headphone berdasarkan kondisi pendengaran kita. Berikutnya, ada menu Low Volume Dynamic EQ, Left Right Sound Balance, dan Max Volume Limiter. Kemudian ada juga beberapa menu untuk mengoptimalkan suara saat melakukan panggilan telepon. Nah, kalau di tab Other, ada menu untuk mengaktifkan Relax Mode dan Auto Power Off. Ada juga menu Support, di mana kita bisa mengakses berbagai panduan penggunaan headphone ini dan juga melakukan factory reset. Tentunya kita juga bisa mengakses fitur di aplikasi tersebut melalui perangkat Smart TX. Beberapa di antaranya seperti Ambient Sound Control, Bluetooth, Spatial Sound, Equalizer, Smart Talk, Voice Aware, Auto Play and Pause, dan Silent Now. Ini berarti kita bisa mengaktifkan fitur-fitur tersebut saat kita tidak terhubung ke smartphone, seperti saat pakai koneksi kabel. Jadi bisa nih kita nyalakan noise cancellation waktu pakai koneksi audio jack. Nah, Bluetooth headphone lain tuh kayaknya nggak bisa gini nih ya. Oke, kita bahas lebih lanjut si Smart TX ini. Smart TX punya ukuran sekecil ini, jadi bisa dengan mudah masuk dalam kantong. Dia dioperasikan dengan layar sentuh serta ada satu tombol power di bagian atas. Pada baris atas layar, kita bisa lihat jenis koneksi yang sedang aktif, jenis kodek yang digunakan, kapasitas baterai, dan jam. Nah, selain fitur yang sudah kami sebutkan tadi, di Smart TX ini juga ada pengendalian untuk fungsi play, pause, next track, previous track, volume suara, dan aura cast. Disediakan juga menu pengaturan untuk tingkat kecerahan layar, gambar wallpaper untuk lock screen, jam, bahasa, serta fungsi flashlight atau center. Menariknya, gambar lock screen bisa kita ganti dengan gambar yang kita sukai melalui aplikasi JBL Headphones. Kita juga bisa menambah, mengurangi, serta mengatur urutan menu di Smart TX dengan aplikasi tersebut. Lalu kita juga bisa mengaktifkan fitur pencarian Smart TX kalau kita lupa di mana kita taruh si Smart TX ini. Nah, nanti dia akan mengeluarkan bunyi-bunyian agar mudah dicari. Nah, selain punya fungsi seperti remote control, Smart TX ini juga fungsi sebagai audio transmitter secara wireless ke headphone-nya dengan jenis kodek LC3. Kita bisa menggunakan fungsi tersebut dengan kabel yang disertakan. Jadi, kalau kita pasang kabel USB Type-C to audio jack ke konektor USB Type-C di Smart TX, kita bisa menghubungkan yang satu ini ke perangkat apapun yang punya konektor audio jack yang 3,5 mm itu. Seperti misalnya tadi pemutar kaset, pemutar CD, radio, sistem entertainment pesawat, dan banyak lagi. Jadi bisa nih dipakai buat mendengarkan koleksi lagu kita yang ada di kaset atau CD secara wireless. Mau terhubung ke sistem entertainment pesawat secara wireless juga bisa. Jadi nggak ada tuh kabel-kabel yang melintang-melintang antara kita dengan sistem entertainment pesawatnya.
Itu akan berguna kalau konektor sistem entertainment pesawatnya itu ada di layar di depan kita. Jadi kan kalau headphone-nya langsung nyambung pakai kabel itu kan melintang gitu ya. Kalau orang di sebelah kita mau lewat jadi susah. Kalau pakai ini nggak ada masalah. Tentunya SmartTX ini juga bisa kita pakai sebagai audio transmitter dengan menggunakan kabel USB Type-C to Type-C atau Type-A. Jadi perangkat yang tidak punya Bluetooth tapi masih punya konektor USB seperti PC desktop gitu misalnya ya, bisa terhubung secara wireless ke headphone ini. Tidak ketinggalan, SmartTX juga bisa kita pakai untuk sharing musik yang kita dengar ke headphone atau TWS lain yang mendukung fitur Auracast. Jadi teman kita bisa mendengar musik yang kita putar secara wireless dengan perangkat mereka sendiri. Tenang, perangkat audio yang lainnya itu nggak harus sama-sama merek JBL juga ya. Perangkat lainnya masih bisa tetap terhubung asal ada fitur Auracast-nya. Ini adalah fitur yang terbuka ya, nggak harus satu brand ini aja. Menariknya, SmartTX ini punya 2 konektor USB Type-C, jadi bisa dipakai sambil nge-charge. Dia diklaim punya daya tahan baterai hingga 18 jam. Oke, kemampuan headphone-nya untuk dilipat membuat ukuran carrying case-nya jadi tidak terlalu besar dan ini cenderung ramping ya, mungil yang satu ini ya. Carrying case ini menggunakan resleting dan ada cantolan untuk menggantungnya. Di dalam carrying case ini ada kantong besar untuk menyimpan aksesoris dan kantong kecil untuk tempat SmartTX-nya. Nah, saat dipakai headphone ini ya, bantalannya terasa agak sedikit menekan area sekeliling daun telinga meskipun tidak terlalu mengganggu kenyamanannya. Tapi hal ini membuat si headphone bisa menempel erat di kepala dan tidak bergeser walaupun kami bergerak-gerak. Untuk pengoperasian tombol-tombol di kap kanan dan kiri cukup mudah asalkan memang sudah hafal posisinya. Sementara untuk pengoperasian gesture tergolong mudah, bahkan bisa dibilang sensitif terhadap sentuhan. Kalau mau dibuat gaming atau editing video harusnya nggak ada masalah juga ya. Kan bisa pakai kabel audio jack atau USB biar nggak ada delay. Mikrofonnya juga masih bisa dipakai kalau pakai kabel USB. Oke, sekarang kita bicara kualitas suaranya. Pertama-tama kita mulai dari kemampuan ANC-nya dulu. Saat kami coba di pinggir jalan raya, suara kendaraan memang masih terdengar, tetapi volumenya sudah mengecil dan terdengarnya tuh tipis-tipis aja. Selanjutnya kita coba di ruang kerja kami. Kami mendapatkan kalau suara kru jaga trivia yang mengobrol di sekitar kami masih bisa didengar, tapi dengan intensitas yang memang lebih kecil jadinya ya. Menariknya, kalau kami coba mikrofonnya, suara bising di sekitar kami dapat dihilangkan sepenuhnya. Tapi suara kami jadi agak muffled ya, meskipun apa yang kami ucapkan masih cukup jelas terdengar. Ya, ini adalah hasil uji kemampuan noise cancellation mikrofon headset Bluetooth JBL yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising kendaraan di sekitar saya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Sementara saat ambient aware diaktifkan, kami bisa mendengar suara di sekitar kami dengan baik, seperti tidak sedang pakai headphone. Bahkan suara di sekitar kami jadi sedikit lebih keras dari normalnya. Nah, menariknya nih ya, ambient aware-nya ini juga memasukkan suara kita, jadi lebih natural kita mendengarkannya, terutama saat kita sedang berbicara. Nah, untuk sektor bass sekarang, defaultnya udah terasa cukup mantap sih. Bassnya terasa cukup mendentum dan cukup menghentak, meskipun masih terasa kurang dalam bassnya. Kalau mau lebih mantap, kita bisa mengaktifkan preset bass atau extreme bass di menu equalizer. Untuk mid atau vokal, di sini suara penyanyi terdengar natural dengan detail yang baik. Nah, untuk sektor high, headphone ini bisa dibilang terasa agak berlebih treble-nya. Di satu sisi membuat alat musik tertentu jadi terlebih terdengar detail suaranya ya, tapi terkadang treble-nya terasa sedikit tajam untuk musik-musik tertentu. Secara keseluruhan, suaranya memang bukan yang paling hebat di kelas harganya, tetapi kualitasnya masih terasa cukup berkelas. Oke, menurut JBL Indonesia, harga resmi JBL Tour One M3 SmartTX ini adalah 7.499.000. Nah, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, treble-nya terasa agak berlebih. Kemudian, untuk kelas harganya, suara bass harusnya bisa lebih baik lagi. Lalu, headphone tetap harus hidup saat kita pakai kabel, jadi akan memakan baterai. Kemudian suara kami terdengar agak muffled di mikrofon saat headphone ini berusaha menghilangkan suara kebisingan di sekitar kita. Nah, untuk hal yang kami suka, pertama, jelas baterainya irit banget. Bisa sekitar 70 jam atau 3 hari pemakaian. Konektivitasnya lengkap, bisa wireless, bisa pakai kabel USB, bisa pakai audio jack yang 3,5 mm, lalu dilengkapi dengan SmartTX. Nah, ini yang beda banget ya. Dia bisa mengendalikan fungsi headphone tanpa aplikasi di smartphone. Jadi ANC dan fitur lainnya bisa dihidupkan di mode kabel. Bisa juga menghubungkan perangkat tanpa Bluetooth ke headphone secara wireless. Bisa juga untuk sharing musik ke perangkat Auracast yang lain. Mikrofon ini juga bisa sepenuhnya menghilangkan suara kebisingan ya, dan ANC-nya mampu menghilangkan sepenuhnya suara bising. Sensasi ambient aware juga seperti nggak pakai headphone di sini, nyaman juga ya. Fitur aplikasi tergolong lengkap dan ada kodek LDAC atau LDAC untuk mendengarkan lagu di bitrate yang tinggi. Kemudian dia bisa dilipat jadi ringkas saat disimpan di bawah
dibawa dan kualitas suaranya masih tergolong cukup memuaskan. Jadi pertanyaannya, headphone ini cocoknya buat siapa? Buat yang hobi traveling ini harusnya cocok banget, apalagi yang naik pesawat itu bisa berjam-jam gitu ya. Baterai bisa tahan 70 jam, bahkan bisa 40 jam kalau ANC-nya aktif. Ini udah lebih dari cukup sebetulnya. Dia juga bisa dengan mudah terhubung ke sistem entertainment pesawat modern, baik secara wireless atau pakai kabel. Dia juga bisa dilipat dan ada carrying case-nya, jadi mudah dibawa-bawa dengan aksesorisnya. Bahkan carrying case-nya ini juga ukurannya mungil nih ya. Kemudian buat yang sehari-harinya commuting dengan kendaraan umum mestinya juga cocok, karena ambient aware bikin kita tetap waspada dengan kondisi sekitar kita. Seharusnya juga cocok buat mereka yang sering bekerja di tempat yang ramai dan butuh suasana yang tidak terlalu berisik. Apalagi mikrofonnya juga bisa menghilangkan sepenuhnya suara kebisingan, jadi lumayan cocok buat dipakai online meeting. Dan tentunya dia akan cocok untuk yang butuh headphone kekinian yang bisa terhubung secara wireless ke perangkat apapun yang punya audio jack. Jadi kalau butuhnya headphone Bluetooth yang super irit baterainya, konektivitasnya super lengkap, fiturnya melimpah dan punya suara cukup berkelas, JBL Tour One M3 Smart TX ini bisa dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.